Dalam video CCTV terlihat sekelompok orang melakukan aksi pengrusakan terhadap salah satu tempat hiburan malam di Jalan MH Tamrin Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa 7 Januari 2025 sore kemarin. Korban menyebutkan para pelaku yang berjumlah puluhan orang dan tidak dikenal itu selain melakukan pengerusakan juga melakukan pencurian. Pelaku diduga mengambil sejumlah kamera CCTV serta uang tunai hingga puluhan juta rupiah. Korban juga mengaku sempat mendapat intimidasi hingga penganiayaan oleh para pelaku, yang menyebabkan korban mengalami trauma. Hingga saat ini, korban mengaku belum mengetahui motif para pelaku melakukan pengerusakan tersebut. Namun, korban menduga aksi itu didalangi oleh seorang WNA yang sempat bekerja di tempat hiburan malam tersebut. Jadi tiba-tiba ini yang saudara Kim ini datang dengan segerombolan orang banyak dan datang ke samping itu langsung ada pengeroyokan terhadap saya, penganiayaan dan terus pengerusakan. Di sini kejadian pengerusakannya. Yang ngelakuin siapa? Dari pihaknya Kim. Sekelompok orang. Sekelompok orang. Ada berapa banyak orang yang itu? Kira ada 30 sampai 50 orang. Alasan melakukan pengeroyokan pengerusakan apa? Latar belakangnya? Tidak tahu. Tidak tahu saya. Dan pasti merasa terganggu ya dulu. Oh, sangat terganggu saya. Merasa tidak nyaman, merasa terintimidasi. Mbak, boleh tahu Mbak, sekelompok orang itu atas perintah siapa sih Mbak? Atas perintahnya Kim. Kim itu siapa Mbak? Kim itu sebagai WNA. Dan di sini sudah tidak ada kapasitas untuk pekerjaannya lagi. Di alasan dia melakukan perusakan sendiri Mbak nggak tahu? Tidak tahu. Jadi gimana Mbak, sekarang kondisi Mbak trauma nggak dengan adanya pengerusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang itu Mbak? Oh, sangat trauma. Mental saya, psikis saya. Jadi semakin ketakutan. Terus datang ke rumah juga. Ke rumah saya, anak saya juga sama. Kami keluarga diancam juga. Anak saya. Boleh tahu Mbak hubungan Mbak dengan WNA itu apa sih Mbak? Oh, tidak ada hubungan sama sekali. Mbak, ini kan sempat ada penganiayaan, Mbak ya? Ya. Yang terluka itu apa? Di mananya itu? Di bagian Oh, tubuh, yang kan? di bagian tangan. Di tangan saya karena ditendang kan sama laki-laki itu. Mbak, itu ada yang menggunakan senjata tajam Mbak saat itu? Saat kejadian saya nggak lihat ya. Mbak, boleh tahu yang dirusak itu apa aja Mbak ini Mbak? Di tempat Yang sana? dirusak Di dalam CCTV. di dalam ada CCTV itu pencurian, ada pengerusakan kunci dan ada 6 logo atas di sini. CCTV sempat diambil ya? Diambil semua CCTV. Itu buat upaya menghilangkan barang bukti atau gimana? Iya betul, menghilangkan barang bukti. Berapa Pak CCTV yang diambil? Ada sekitar 20. Mbak, tadi dijelaskan ada pencurian apa saja sih yang hilang, Mbak? Pencurian itu uang Berapa barang hilangnya? 25 juta. Tapi saya sudah melaporkan itu ke pihak yang berwajib. Bekasi, namun sampai saat ini ya belum ada tanggapan yang memuaskan bagi kita dan ini dilanjutkan kembali dan yang kita sayangkan itu adalah bahwa kemarin itu ya Kim datang dengan sekelompok orang yang begitu banyak ya dengan aksi premanisme ya yang kita duga itu memang benar suruhan Kim karena dia datang bersama-sama dengan Kim dan dia langsung melakukan pengerusakan masuk ke dalam ini menendang klien saya dan juga mengambil uang di kasir 25 jutaan dan juga CCTV ya dan hal ini sudah kita laporkan kembali kepada Polres Bekasi ya Metro Bekasi ya dan perlu juga kita sampaikan ya seperti untuk menambahkan apa yang dikatakan oleh klien saya memang Kim dulu ini bekerja di sini sebagai direktur tapi kita sudah pecat karena apa karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan mengenai keuangan ada keuangan sekitar 30 miliar selama dia bekerja di sini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan itu sudah kita laporkan ke Polda dan perlu juga disampaikan ya ini sangat luar biasa Kim berusaha ya dia warga negara asing tapi membentukkan sesama anak bangsa
Ya, ini yang kita sayangkan. Dan juga ini sudah banyak laporan yang kita buat ke Polda berkaitan dengan pemalsuan, ya, penipuan dan penggelapan, ya. Dan perlu diingat, tanggal 23 sebenarnya kami sudah pernah gelar perkara khusus di Polda. Saya masih ingat pada waktu Kim datang, dia menyatakan bahwa dia sangat yakin dengan hukum Indonesia. Tapi kemarin sangat kita sayangkan, dia menyatakan bahwa hukum Indonesia itu baik. Tapi dia dengan cara-cara yang melanggar hukum melakukan pengerusakan di sini. Jadi saya minta kepada aparat yang berwenang, ya, ini warga negara asing. Jangan biarkan dia merusak hukum di Indonesia. Jangan biarkan dia melakukan aksi premanisme. Karena nantinya kalau yang ini yang dilakukan dan aparat tidak bertindak, nanti sesama anak bangsa akan terjadi benturan. Ya. Jadi harapan kita agar segera diusut, ya, apa maksudnya Kim datang. Ini udah kedua kali loh. Udah kesekian kali, tapi yang kedua kali kami melaporkan ke polisi. Ya. Kim ingin menguasai karena dia merasa bahwa dia dulu direktur. Tapi saat ini dia sudah bukan direktur lagi. Dia sudah dipecat melalui RUPS. Dan sudah dilaksanakan RUPS. Pada waktu RUPS itu, Kim datang. Kita meminta dia untuk mempertanggungjawabkan. Dia datang hadir pada waktu itu, tapi tiba-tiba keluar. Sehingga hasil keputusan RUPS adalah melakukan pemecatan terhadap Kim. Jadi Kim tidak berwenang lagi berada di PT Globe yang bidang utama usahanya adalah Karaoke Atlas. Jadi dia tidak ada hak lagi di sini. Makanya ketika dia menyampaikan, wah ini punya saya, itu tidak benar. Dan kita juga menyampaikan yang paling utama bahwa dia belum mempertanggungjawabkan atas uang pengelolaan Atlas selama ini sebesar 30 miliar yang sudah kita laporkan di Polda Metro Jaya. Bang, saat ini kondisi klien Abang psikolog. Jadi gini ya. Ini yang kita minta kepada aparat supaya bertindak tegas. Karena apa? Ini udah berulang kali. Klien saya merasa trauma. Ini aja kelihatan sehat aja ini. Tapi pada kenyataannya dia trauma. Rasa ketakutannya sangat luar biasa. Tapi bagaimanapun, karena dia bertanggung jawab kepada karyawan, dia harus berusaha sebisa mungkin bisa melakukan pekerjaannya gitu. Tapi pada yang sebenarnya ini mengalami trauma yang sangat luar biasa. Bang, kasus kita tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, Bang. Harapan Abang sendiri seperti apa? Harapan saya, ya, ini warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Hukum negara Indonesia harus tegas, ya. Jangan nantinya, ya, kedepannya orang-orang asing yang ada di Indonesia bisa melakukan perbuatan sesuka hatinya gitu. Itu harapan kita. Jadi polisi harus bertindak tegas di sini. Kita mempercayakan kepada pihak yang berwajib, ya, lakukan langkah hukum yang baik, ya kan. Tunjukkan siapa yang bersalah di dalam permasalahan ini, sehingga nanti perkara ini bisa selesai dengan baik. Berarti dampaknya Akhirnya tidak beroperasi. Berulang kali berusaha supaya ini tempat usaha ini, ya, dikondisikan, ya, tidak aman. Tahu-tahu selama ini Atlas mempunyai nama yang cukup baik di Cikarang ini, ya. Orang dengan senang hati, tapi saat ini jadinya agak ragu-ragu datang. Kadang datang ini kondisinya aman apa tidak. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi jangan anak bangsa yang lagi berusaha di Indonesia juga, di negara kita ini, diotak-atik oleh warga negara asing itu.